bersyukur karena kemurahan Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami ini, kami diberikan kesempatan untuk boleh belajar satu bagian firman. Kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan mendengarkan firman Allah. Untuk itu biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami, setiap pribadi, untuk kami boleh memahami firman Allah, dan untuk mencapai tujuan setiap pemuda remaja menjadi teladan di tengah-tengah dunia yang sekarang ini banyak sekali tawaran-tawaran dunia yang membuat anak-anak muda kami ini jauh dari Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan ini, biarlah Tuhan memberkati kami sehingga setiap anak-anak pemuda remaja boleh menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapak di surga, Tuhan berapi hamba yang terbatas sehingga boleh menyampaikan firman Allah dalam hikmat dan dalam kuasa yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa dahsyat. Amin. Amin ya. Ya, terpujilah nama Tuhan karena hari ini saya diberikan kesempatan oleh panitia. Ini ketua panitianya siapa ini? Saudara Rijal. Mana ya? Mana Pak Ketua ya? Oh iya, ya terima kasih kepada Pak Ketua dan tentu seluruh hamba Tuhan dan tim yang telah mempersiapkan pelayanan untuk malam hari ini, pada sore hari ini. Dan mari kita belajar satu firman Tuhan. Kita baca dalam teks yang telah disediakan, yaitu dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Satu Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Baik, saya minta dulu seluruh pelayan Tuhan untuk bisa masuk, yang untuk bisa mengambil tempat duduk. Silakan. Baik, mari kita baca tema ini bersama-sama. 1, 2, 3. Jadilah teladan. Ya, boleh ditampilkan slide-nya. Jadilah teladan. Ya. Ada kemarin slide-nya kiri. Ayo. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, tema firman Tuhan hari ini jadilah teladan. Ya, ini adalah perkataan siapa? Perkataan siapa? Paulus kepada siapa? Timotius. Dia bilang, Timotius, jadilah teladan. Kenapa Paulus mengatakan itu? Kenapa Paulus mengatakan itu? Karena dunia pada saat itu, lingkungan pada saat itu, banyak orang yang tidak menjadi teladan. Benar ya? Kalau orang tua bilang kepada kita, jangan pergi ke sana, berarti ada sesuatu yang tidak baik di sana. Jadi Paulus juga katakan kepada Timotius, jadilah teladan. Kenapa? Karena pada saat itu Timotius adalah orang yang muda, tapi sudah melayani Tuhan. Amin ya? Amin. Saya mau tanya, siapa di sini yang sejak SMP sudah melayani Tuhan? Sejak SMP, masuk SMP sudah mulai melayani Tuhan. Angkat tangan. Tidak ada pemuda di sini. Orang tua semua ini, kakek-kakek ini semua ini kayaknya. Ayo, mana? Belum ada. Dari SMA. Yang dari SMA sudah melayani Tuhan. Enggak apa-apa, angkat tangan.
Iya. Sama seperti Timotius. Bapak Ibu yang terkasih, atau teman-teman ya, tidak Bapak Ibu ya, minta maaf. Ya, teman-teman yang terkasih, kata Paulus, jadilah teladan. Kenapa? Karena pada saat itu ada banyak orang yang mengajar sesat. Ada banyak orang yang mengajar yang tidak baik kepada jemaat. Sehingga dikatakan oleh Paulus, Timotius, kalau ada orang yang memaki engkau, kalau ada orang yang menghina engkau, kalau engkau ada orang yang membuat engkau jatuh, orang mengatakan yang tidak benar terhadap engkau, apa katanya? Cukup satu saja, tidak usah balas. Tidak usah tapi apa yang kau lakukan? Cukup satu apa? Jadilah teladan. Tidak dia pikir engkau masih muda, tidak dia lihat engkau masih wajahmu masih imut-imut, begitu ya? Ada yang wajahnya imut-imut di sini? Mana? Ada orang di sini? Masih imut-imut ya? Puji Tuhan ya. Nah, next, silakan Bapak Ibu. Sebenarnya saya mau slide-nya, silakan selanjutnya. Baik, jadilah teladan. Ya, ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Kenapa teladan itu menjadi penting? Nah, lihat dulu, ini ada foto saya nih. Ini perlu sebenarnya seharusnya tadi saya harus memperkenalkan diri, tapi karena sudah terlewat kan, supaya tidak ada yang bertanya-tanya ini dia sudah menikah atau belum, gitu ya. Ini bukan soal ganteng. Tapi ini adalah foto saya dan ini istri saya. Di mana istri saya? Ada di belakang ya. Ya, silakan berdiri. Ya, itu istri saya ya. Kami sudah punya sudah menjadi teladan. Ya, sudah menjadi teladan bagi yang belum menikah kan begitu ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, ya, next. Kenapa penting menjadi teladan? Kalau dunia mengenal engkau sebagai anak Tuhan, benar ya? Kalau dunia mengenal engkau sebagai anak Tuhan, maka Tuhan harus kelihatan di dalam dirimu. Bukan karena engkau pakai kalung salib, tapi Tuhan itu harus kelihatan dalam dirimu. Dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus dikatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Kita ini seperti surat yang kalau dilihat saja kita tidak ngomong, tapi orang tahu, biasa dia baca kita. Dia bisa baca gerak-gerik kita, benar ya? Tidak ada orang yang percaya terus jalannya begini, tapi matanya merah. Baru pulang jam 12 malam, kan begitu. Lalu dibilang, itu anak Tuhan itu. Dan tadi mau pulang dari mana itu? Dari orang tua kali ya. Bisa kan? Karena hanya dari gerak-geriknya saja, tanpa dia ngomong, tanpa orang itu ngomong, pasti kita udah tahu. Saya dengan tamatan dari STT ini, saya bukan bangga dengan STT, tapi saya pertama sekali masuk STT. Ketika kita masuk kita masuk lalu pertama sekali saya pergi ke pasar. Sampai saja di pasar, saya nggak pernah ketemu dengan orang itu, orang nggak pernah lihat saya. Tapi udah panggil, saya masih imut-imut waktu itu, masih kecil. Ya, sekarang juga masih kecil juga begini. Ya terlalu tinggi aman. Ya. Tapi mereka sudah panggil kita apa itu, Pak? Om. Benar ya, Pak ya? Saya tidak bohong itu. Kami tidak ngomong apa-apa, padahal kita wajar aja belanja seperti biasa. Kalau bisa pun kita tawar jauh lebih murah kan, Pak, gitu ya. Tapi orang itu menghargai kita, dia panggil kita apa? Om. Ya. Karena mereka tahu kita dari mana? Dari gereja. Ada gerejanya lagi, gereja atas namanya. Ya bukan hanya gereja aja, taunya gereja atas. Dari sekian gereja yang terkenal itu, taunya gereja atas. Benar ya? Ya. Jadi sebegitu orang bisa membaca gerak-gerik kita, maka penting itu ya teladan. Ya, tidak dilihat kita masih muda, tidak dilihat kita masih anak SMP, anak SMA. Sebenarnya di sini saya mau anak SD, Bapak. Kalian tidak tahu ya?
Teman-teman saya bawa anak SD di sini. Ada dua orang kalau salah. Yang lain sudah tamat SD. Kelas 5 SD. Saya bawa mereka bukan karena karena usia mereka, tapi karena saya melihat mereka cukup dewasa. Ketakutan mereka kepada Tuhan sungguh luar biasa. Dan saya mau katakan, mereka sudah membaca kitab Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu. Ini sekarang baca Perjanjian Lama, mulai Kejadian di kisaran pasal 30. Itu masih anak SD. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, begitu teman-teman semua, begitu pentingnya kita menjadi teladan. Dalam hal apa? Next. Dalam perkataan. Perkataan seperti apa? Perkataan dikatakan di situ. Perkataan itu memiliki power, kuasa. Ya. Masih ingat apa itu tembok yang dikelilingi oleh bangsa Israel? Tembok apa itu namanya? Hah? Tembok? Yeriko. Bukan GPI Yeriko kan? Tembok berapa kali mereka kelilingi? 7. Pada ke-7 kali mereka memuji Tuhan dengan perkataan mereka. Lalu apa yang terjadi? Anak sekolah minggu ini mana ini? Yang sudah tamat anak sekolah minggu. Lalu tembok itu menjadi apa? Menjadi runtuh, hancur. Hanya dengan apa? Perkataan. Dengan perkataan kita, maka kita bisa merusak kehidupan seseorang. Masih ingat yang tren sekarang itu bullying? Benar ya? Itu kan perkataan. Benar ya? Kamu jelek, kamu gemuk, kamu kritik. Emang ada masalah dengan apa? Dengan masalah kritik? Kan begitu ya? Maka mari kita lihat dalam perkataan Bapak Ibu, kita harus belajar. Ini anak siapa ya? Ya, next slide-nya. Dalam perkataan untuk menjadi teladan, ya, saya next lagi. Kita harus ada namanya self talk atau berbicara pada diri sendiri. Saya mau tanya dulu, seberapa dari kita ini yang setiap pagi berbicara pada diri sendiri? Benar ya? Seberapa kita berkata-kata yang baik tentang diri kita sendiri? Kita mulai dari sini dulu. Kita namanya self talk. Saya ada semua bawa HP? Bawa HP semua? Saya tidak minta bawa atau tidak? Bawa. Saya tidak minta. Lihat saya bawa HP ini sudah. Buka HP. Buka HP-nya, buka kamera. Buka kamera selfie. Semuanya. Ada yang malu melihat wajahnya? Tidak. Ada yang malu? Tidak ada ya? Sudah lihat? Oke, sekarang dengan self talk ini, saya mengajak kita, Anda, mana kameranya? Belum ada yang naik ini. Dan saat ini juga engkau katakan sesuatu yang baik tentang dirimu. Kamu ganteng. Aku baik. Aku ganteng. Ya, mungkin dengan hal-hal sederhana begitu. Tapi kalau kita tiap hari lihat wajah kita di sini timbul apa? Jerat? Aku jelek sekali Tuhan. Aku nggak mau sekolah hari ini. Bagaimana nanti kata-kata teman-teman? Bagaimana kata gengku hari ini kan begitu? Belum dilihatnya rambutnya keriting dari kemarin dirimu belum lurus-lurus juga kan begitu? Emang apa yang salah dengan rambut kering? Saya mau tanya. Kalau kita diselamatkan oleh Tuhan, itu kebenaran atau kebetulan? Kalau kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu kebenaran atau kebetulan? Mana suaranya ini? Kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Kita tanya yang lain.
Kalau itu kita tidak ragukan itu ya. Tidak ada yang berani bantah di sini. Apalagi banyak S1 di sini. Secara teologi pasti. Tapi saya mau tanya, kalau rambutnya yang punya keriting, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Kalau dia lahir seperti saya pendek, kebenaran atau kebetulan? Nah, perhatikan. Makanya kalau kita melihat orang, melihat diri kita, lihatlah ini sebagai sebuah kebenaran yang Tuhan berikan. Jangan sering memperkatakan diri bahwa oh Tuhan, saya ini seperti tidak ada apa-apa di luar sana. Sebenarnya kita ini adalah makhluk berharga mulia di mata Tuhan. Maka kalau ada cowok ganteng datang kepadamu, cewek-cewek, kalau dilihat keriting, hitam, tidak mau sama abang itu, tidak memperbaiki keturunan. Hei, dia itu siapa? Kebenaran atau kebetulan tadi? Jangan. Hei, dia itu berharga di mata. Ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, yang selanjutnya adalah next. Ya, dalam perkataan seperti apa yang sering kita keluarkan di setiap hari? Perkataan kotorkah? Perkataan tipukah? Begitu ya? Saya mau bilang kepada kita semua, anak muda, anak remaja, ya, jangan suka menipu, jangan suka berbohong, apalagi mengucapkan perkataan-perkataan kotor. Cukup mengatakan menyala abangku. Kalau itu boleh. Ya. Nggak usah perkataan-perkataan kotor. Ya. Kalau ada orang cakap kotor sama kita, tidak usah balas. Bilang apa? Mau di hati. Kalau ada kita dibully, dijelek-jelekin oleh karena fisik atau apapun, saya katakan jangan balas dengan apa? Perkataan yang tidak baik. Dikatakan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik. Kalau kita memperkatakan perkataan yang kotor, itu bukan menunjukkan bahwa saya sedang membentengi diri, tidak. Tapi itu sedang menunjukkan kualitasmu. Apa yang sedang ada dalam, hanya saja selama ini kamu tidak bisa berkata kotor, sebenarnya sudah ada dalam hatimu. Tapi karena ada stimulasi dari luar, sehingga kau bisa membalas dengan perkataan kok. Benar ya? Jadi hati-hati dengan perkataan. Apalagi pendiam. Next slide. Tentu tidak akan belum yang sebelumnya ini. Ya. Orang tidak selalu berkata, tapi jari berbicara. Saya mau katakan hati-hati bermedia sosial. Itu perkataan juga kan? Hati-hati. Saya tahu teman-teman ini tidak akan berbicara kotor, apalagi kalau di depan Pak Pendeta Junius. Apalagi kalau dia lagi khotbah. Tidak akan mungkin. Apalagi kalau sedang berdoa, tidak mungkin. Tapi saya tidak tahu. Kalau teman-teman sedang bermedia sosial, apalagi dia punya 4 akun. 4 akun Facebook, Instagram 5, Twitter 2. Ya, ternyata dia ini siapa sebenarnya? Hati-hati. Kadang-kadang kita mau berpura-pura, oh saya pura-pura Tuhan kalau depan baik saya bisa berpura-pura baik. Tapi di media sosial siapa yang tahu? Saya pernah sesekali Bapak Ibu, kadang-kadang saya takut kali. Kadang saya, maksudnya dalam membalasnya, saya pernah men-share satu video. Hanya saya men-share aja karena menurut saya ini saya diberkati dengan firman Tuhan. Tetapi ada aja orang yang tidak senang, benar ya? Ada kan? Ada orang yang tidak senang karena hari kita share video yang menurut kita bahwa ini saya diberkati, itu pun saya share firman Tuhan. Tapi ada aja orang yang berkata
Berkata tidak baik. Akhirnya apa yang saya lakukan? Daripada jadi masalah, saya hapus saja lah ini status itu. Iya. Saya terus melatih diri saya di sini, Bapak. Di tempat di mana tidak ada orang-orang yang mengenal kita, bagaimana kita bisa berbicara? Maka engkau harus menjadi teladan di sini, di media sosial. Ikutlah Pak Pendeta. Setiap hari sering firman Tuhan. Semalam saya nonton firman Tuhan juga tentang tali. Ya, kalau mau lanjut nanti tentang kalungnya lagi satunya Pak Pendeta. Siapa ya? Nanti bisa aja linknya. Next, ya, yang selanjutnya. Yang pertama tadi teladan dalam yang kedua apa? Dalam tingkah batu uji atau orang diuji, perkataan itu diuji dalam tindakan atau tingkah laku. Pernah kalian ke BRI, ke bank? Halo, pernah ke BRI? Pernah ketemu cewek cantik di sana? Sopan? Kamu suka sama dia? Kadang-kadang kan kalau dia cewek cantik itu pengen betah tinggal di situ kan begitu ya. Pengen di situ terus. Apalagi tempatnya ada. Itu zaman dulu. Nah, tapi pertanyaan saya, ini saya membawa kita kepada tindakan dan ucapan. Pertanyaan saya, coba bayangkan ketika kita datang lalu kita mentransfer uang kita di situ, taruhlah 200.000 saja ya, nggak usah besar-besar ya. Lalu dia bilang, selamat siang, apa yang bisa saya bantu? Coba kau ketemu di luar jatuh kamu, diliriknya enggak? Enggak kan? Tidak. Karena apa? Ucapan dan tindakan berbeda. Apakah dia akan bersikap seperti itu kepada kita di luar? Tidak. Maka hati-hati Bapak Ibu, kalau tindakannya dia ngomong lain, ucapannya juga lain. Itu orang namanya kelainan. Ya. Dia ngomong apa, dia buat apa? Maka seseorang diuji, ya, itu dari perkataan itu adalah di dalam tingkah laku. Makanya kalau ditanya khotbah yang bagus itu apa? Benar ya? Maka bukan khotbah yang di atas mimbar ini, kan begitu ya? Kalau mau lihat Bapak Pendeta, kalau mau lihat kami ini, aslinya tidurlah di rumah kami sekali. Benar ya? Benar. Jangan hanya melihat kami di atas mimbar berkhotbah, berapi-api, berair-air, apa lagi? Berasap-asap, apa lagi? Iya kan? Tapi lihatlah di mana? Dalam tindakan. Kalau cocok sesuai, berarti cocok dan jadi teladan. Anak muda juga harus menjadi teladan dalam hal ini. Ya, dalam ucapan. Next. Nah, ini adalah teladan dalam kasih. Tindakan itu diuji oleh kasih. Ingat ya, tindakan diuji oleh kasih. Kalau seseorang berbuat baik kepada kita, itu belum tentu dia mengasihi kita. Kalau anak muda, kalau seseorang laki-laki kasih kau bunga, itu belum tentu dia mengasihimu. Ya kan? Kalau seseorang berbuat baik kepada kita, kata-katanya lembut, kata-katanya manis, ya, dia setiap hari kasih permen. Ada permen kis, tahu permen kis itu? Ada tulisannya? Pernah dapat? Apa tulisan yang kalian dapat? Nyala. Simpan kalian kulit permennya? Ya, itu apa namanya? Saya mau katakan, seorang diuji kebaikannya itu adalah diuji oleh kasih. Ya, kasih. Next, kasih itu apa? Saya mau definisikan begini. Kasih itu adalah kebaikan apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasih ialah kebaikan yang tidak terbataskan oleh apapun, tidak berubah menjadi kebencian. Kalau dia berkata, sebenarnya aku mengasihi dia itu, tapi karena perbuatan itu bukan kasih. Yohanes 3:16.
dikatakan apa? Ada yang hafal? Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah menyatakan anaknya pula, supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa, melainkan oleh beroleh hidup. hidup kekal. Saya mau tanya, Tuhan mengasihi dunia nggak? Tuhan mengasihi dunia? Ya, Apakah dunia mengasihi Tuhan? Belum. Apakah kasih Tuhan terpatahkan oleh karena dunia tidak mengasihi Dia? ya, Tidak. Justru Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya dan kita semua. Ya. Jadi kasih itu begitu. Ya. Kasih itu tidak terpatahkan. Ya. Tidak, kasih yang kita miliki itu bukan karena sebuah sikap karena Dia mengasihi saya, lalu aku mengasihi engkau. Apa kata firman Tuhan? Ini kan kebanggaan kita selama ini kan. Kita hidup dalam satu komunitas yang besar, kita saling mengasihi. Saya mau bilang, apakah jasamu? Orang dunia juga begitu mengasihi kan? Dia kasihi orang yang mengasihi. ya. Tapi kata firman Tuhan, kasihilah mu. Ada di sini yang bermusuhan? Ada orangnya di sini? Dia pakai baju warna apa? Merah. Ada? Ayo jujur saja. Ada? Saya harap tidak ada. Ya. Nah, kasih itu, ya, kita perlu mencari teladan dalam kasih. Kenapa? Kalaupun saya misalnya membenci misalnya Pak Pendeta halal, saya terus Pak Pendeta. Kalau saya benci Pak Pendeta, yang rugi siapa? Saya atau Pak Pendeta? Siapa? Saya atau Pak Pendeta? Saya kan? Setiap kali saya mungkin dia keluar dari rumah, keluar lagi orang itu. Ya kan? Tapi kadang-kadang kita di gereja, Shalom. Sekarang kita begitu kan? Kenapa? Karena kita tidak memiliki kasih. Tapi orang yang memiliki kasih, mau situasinya bagaimanapun, dia akan selalu meluapkan perasaan kasih. Ya, next. Kalau mau belajar tentang kasih, teman-teman, ini nih. Saya dalam itu apa itu? Kasih nomor 1. Kasih itu sahabat. Apa lagi? Murah hati. Apa itu? Kasih itu tidak cemburu. Ada yang cemburu di sini? Banyak. Cemburu di sini saya mau bilang, cemburu itu bukan soal pacaran, dia selingkuh, bukan hanya itu. Cemburu itu kalau kau lihat temanmu beli lipstik baru, kau cemburu. Dia beli barang baru beli HP Xiaomi temannya, dia cemburu. Padahal dia punya HP iPhone. Dia lihat temannya HP Xiaomi baru dia cemburu dia. Nggak bisa dia lihat temannya punya sesuatu yang baru, itu cemburu. Next, kasih itu tidak memegahkan diri. Tahu memegahkan diri? Dia buat yang baik, dia melayani Tuhan supaya apa? Dipuji. Benar ya? Itu bukankah? Next, apa lagi? Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Ini penting ini untuk anak-anak muda ini. Kalau ada orang berkata kepada aku mengasihi engkau, tapi dia berbuat kasar kepada aku, dia melakukan yang tidak sopan. Laki-laki bertobat. Wanita, jaga. Itu bukan kasih tapi nafsu. Ya, oke, bisa ya? Itu bukankah? Dia sedang memanfaatkan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Apalagi, kasih itu tidak pemarah atau lekas marah.
Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Kasih itu menutupi atau menanggung segala sesuatu. Ini penting. Kalau anak-anak muda di sini, kita punya teman yang memang kurang baik lah. Maksudnya tidak cocok lah menurut kita. Tolonglah, ya. Kita jangan bahas-bahas yang itu aja. Kan gitu ya. Benar ya? Kadang-kadang saya tahu Bapak Ibu di dalam sebuah teman-teman di dalam sebuah komunitas atau persekutuan, itu pasti ada satu orang itu namanya korban bully. Benar ya? Benar ya? Selalu ada. Coba pasti ada salah satu anak korban yang akan kita terus jadikan dia bahan diri kita. Ya, pasti ada. Nah ini, mari kita tunjukkan apa? Kasih, saling menutupi, menanggung. Kalau ada dia punya masalah kita, kalau dia punya kita tanggung. Ya. Jangan hanya mau egois saja mau sendiri. Kasih itu percaya segala sesuatu. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Next. Apalagi teladan dalam kesetiaan. Saya katakan batu uji daripada kasih itu apa? Kesetiaan. Kalau dia mencintai kau, maka ujilah dia dengan kesetiaan. Ya, saya tadi baca status orang, saya lupa sekali, saya gagal. Jadi katakan begini, orang yang kaya itu mudah untuk dicari. Kekayaan mudah dicari, bukan orangnya, tapi kekayaan. Kekayaan mudah untuk dicari, tapi yang setia, siapa kaya? Mendapatkan. Siapa kan? Tidak mudah untuk mendapatkan. Ya. Saat-saat ini, ya, anak-anak muda untuk menjadi setia itu kadang-kadang sudah tidak menjadi tren yang baik lagi. Benar ya? Saya mau bilang, banyak keluarga-keluarga Kristen sekarang itu dengan gampang sekali untuk bercerai. Karena tidak tadi katanya sayang, tapi setelah masuk dalam pernikahan tidak menjadi setia. Tadinya saya bilang kepada Tuhan, aku mengasihi Engkau, tetapi ketika sampai dalam pelayanan, ketika kita sudah sampai di dalam perkumpulan, lalu kita menemukan sesuatu yang tidak enak, lalu kita tidak menjadi setia. Kalau hari ini kita mengambil komitmen teman-teman, Tuhan aku mau melayani Engkau, aku mengasihi Engkau, maka Engkau harus apa? Setia. Ya. Saya ambil di sini Bapak, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Ya. Jadi kalau kita dikasih pelayanan hanya apa pelayan kita lah yang sederhana sih, penerima tamu mereka, atau mungkin kita tidak masuk dalam pelayanan, mungkin kita tidak bisa menjadi pemain. Saya sudah beberapa kali ambisi gitu ya, senang gitu kalau saya pengen main drum, saya pengen main keyboard, saya pengen main bass, saya pengen main gitar. Kalau bisa dalam sekali ibadah, saya semuanya yang ada di situ. Iya. Tapi saya mau katakan hari ini, kalaupun kita tidak bisa melayani dalam pelayanan altar, dalam pelayanan mimbar, tapi cukup satulah, jadi teladan. Dalam komunitas pemuda, cukup kita menjadi teladan. Karena pada akhirnya kita harus menjadi teladan, dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Pelayanan yang baik, ujian yang baik, ujian yang melompat-lompat, itu tidak menunjukkan kesetiaan. Itu tidak menjadi gambaran utama dalam kesetiaan. Tapi dalam hidup kita sehari-hari, ya, dia ini setia. Acap kali Bapak Ibu, kalau kayak teman-teman, kalau saya lihat persekutuan kita ini, ya, kalau persekutuan biasa
biasa setiap minggu ada persekutuan pemuda tiap minggu ya. Berapa orang kalau di sini jumlahnya datang, Pak? Kira-kira? Ada 20, Pak. 15 sampai 2. Tapi coba kalau makan-makan. Datang 30. Ini bukan orang setia ini. Ya. Memang kacang begini menjadi permasalahan orang percaya ini. Coba kalau misalnya Natal. Saya lihat banyak orang ngambil cuti pas Natal. Hanya di situ saja. Kadang-kadang kesetiaan kita hanya oleh hal-hal yang sederhana kita tidak setia. Ya. Next. Dalam kesucian. Kalau tadi dalam apa yang pertama? 1, 2, 3. Yang kedua. Yang ketiga. Dalam yang keempat. Itu adalah menuju kepada lebih banyak kepada mungkin relasi kita kepada sesat. Tapi keteladan dalam kesucian itu hubungan pribadimu dengan Tuhan. Pak Pendeta tidak tahu, majelis tidak tahu, ya. Ketika kita melayani Tuhan, kita melayani Tuhan Allah yang kudus. Dikatakan yang kudus tidak bisa bersatu dengan yang Gelap. yang terang tidak bisa bersatu dengan yang Cuma di ruangan ini bisa. Yang warna kulitnya. Yang hitam dengan yang. Tapi maksudnya begini. Ya, kalau kita melayani Tuhan tanpa kekudusan, kita bisa saja menjadi orang baik. terlihat Pak. Baik. Saya mau katakan ya bahwa satu hal yang sangat dibenci dan sering yang sering orang berdebat dengan Tuhan Yesus itu adalah orang Farisi. Benar ya? Kalau ada orang yang datang berdosa, dia pemungut cukai, itu masih biasa-biasa aja Tuhan Yesus ngomong sama mereka. Tapi kalau dia yang datang orang Farisi, apalagi mereka orang siapa yang mereka memahami, dia bilang, "Hai kamu keturunan ular, karena mereka adalah orang-orang apa? Munafik. Yang di sini baik-baik memuji Tuhan, tapi di luar sana kita tidak tahu hidupnya. Dalam kesendirianmu, anak muda, kamu buat apa? Masihkah kau menjaga kesucian? Mana ketua panitia? Ketuanya. Karena dia pasti akan kita lihat, benar ya? Otomatis. Tapi saya tidak bilang ini sama ketua. Saya mau katakan untuk menjadi teladan tidak perlu dia butuh jabatan. Dia tidak butuh saya harus jadi sekretaris, saya harus jadi ketua supaya saya bisa jadi teladan. Semua bisa menjadi teladan. Saya bawa anak 2 sekolah minggu. Saya yakin mereka bisa menjadi teladan. Amin. Kita teman-teman ini yang sudah lama melayani Tuhan harusnya jauh lebih lagi menjadi Teladan. next. Ya, next. Itu kata firman harus terus. Next. Ya. Saya mau tanya, siapa yang mengasihi Tuhan di sini? Tidak ada yang mengasihi Tuhan. Ini jangan karena terpaksa ya, jangan karena terpaksa ya. Tapi karena memang dari dalam hatimu, Tuhan aku mengasihi kau. Ayo angkat tangan. Ini baru udah sampai setengah menit udah turun tangan. Sudah turun tangan. Siapa yang takut akan Tuhan? Ini dua hal yang berbeda. Kalau saya mengasihi Tuhan, maka saya siap melayani Tuhan dimanapun Tuhan utus. Di satu itu paling dekat di sini ya. Di mana lagi? IBP. Hujan pun laju. Ya.
yang takut Tuhan. Tahu takut Tuhan? Ketika engkau mengambil komitmen, Tuhan, aku tidak mau melakukan dosa lagi. Banyak orang mengasihi Tuhan, bisa melayani Tuhan, bisa, dia bisa memberikan uangnya, bahkan dia bisa menghibahkan tanah untuk gereja. Tapi tidak takut. Ya, ini berbicara, saya katakan tadi, kekulusan. Kekulusan itu tidak ada tentang mengasihi Tuhan, tidak ada tentang melayani, tapi ketika engkau takut Tuhan. Ada dua kesuksesan orang itu, Bapak. Yang pertama, kesuksesan lahir, kesuksesan yang terlihat. Ketika seseorang yang dari dulunya jalan kaki, baru dia naik sepeda, baru naik mobil Grab, baru ada orang yang berhasil membangun rumah. Itu keberhasilan apa namanya yang dapat ini. Tapi kita harus punya keberhasilan. Kadang-kadang keberhasilan yang tidak terlihat ini kita abaikan, yaitu keberhasilan spiritual. Benar ya? Kadang-kadang kita keberhasilan kita ukur dengan sesuatu pelayanan yang berhasil. 2 jam selesai, on time Pak Pendeta, semua dana tercukupkan Pak Pendeta. Tapi kita tidak melihat spiritual kita. Kadang-kadang kita gagal. Kadang-kadang kita tidak mau bertobat. Kadang-kadang kita tidak mau mengampuni, tidak mau mengasihi. Kalau dalam hati kita sudah tertanam, kalau ada yang mencela saya, kalau ada yang memaki saya, kalau ada yang menghina saya, maka dengan seketika saya akan mengampuni orang itu. Itu keberhasilan apa? Spirit. Anak muda harus punya yang ini. Amin. Dua anak muda di sini. Amin. Ya. Saya harap begitu Bapak. Anak muda kita ini harus tampil beda. Amin. Yang satu aja yang sama. Menyala bangku. Tapi dalam kasihmu, dalam perkataanmu, dalam kesetiaanmu, dalam apa? Dalam tingkah lakumu, dalam kesucianmu, engkau harus tampil beda. Kau tidak boleh sama dengan dunia ini. Saya waktu masih gempa di Nias, itu satu orang anak pendeta datang kepada saya. Dia bilang kepada saya, dia tanya, kamu cita-citanya apa? Ini kan kita kalau anak-anak sering ditanya begitu ya, kamu cita-citanya apa? Saya bilang, saya nggak tahu mau jadi apa. Benar ya, kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang saya mau jadi polisi, saya mau jadi polwan. Tapi satu dia bilang sama saya, kau harus jadi pemimpin. Pemimpin itu bukan soal jabatan. Tapi memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Amin. Masih muda-muda ini, pimpin diri sendiri. Jangan sampai kau salah langkah ke tempat-tempat yang tidak benar. Kadang-kadang kita bilang, Pak Pendeta, saya sudah bertobat Pak Pendeta, tapi entah kenapa selalu aku kembali ke tempat yang itu saja. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang kita sudah bertobat, tapi kadang-kadang kita masih begini. Apa itu namanya? Apa namanya itu? Hah? Ngintip. Tahu mengintip? Ada yang pernah mengintip di sini? Mengintip kemasalaan? Benar ya? Kita masih mau. Baru dia pergi. Kalau sudah tinggalkan. Ya, jagalah kekudusan. Anak-anak muda, mari kita menjaga setiap perkataan kita. Mari kita menjaga setiap tingkah laku kita, menjaga kasih kita,
Sampai kasih kita dianggap kasih orang. Masih kita menjaga kesetiaan kita dan juga kekudusan hidup. Demikian firman Tuhan. Saya mengajak kita semua, pemain musik kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan pujian. Engkau Bapa yang mengasihi. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Mari kita meresponi firman Tuhan ini. Engkau Bapa yang mengasihi, tak kau pandang bentuk